Kita bersyukur pada Allah Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Sebagaimana yang sudah saya share di grup, insya Allah kita akan praktek ya, baca kitab lagi. Sudah dibuka semua ya PDF-nya ya. Ya. Baik. Kita akan praktek. Ya, sudah kelihatan ya share screen-nya ya, teman-teman? Baik. Jadi risalah kecil ini atau apa yang kita sebutnya ya? Kutaib ya, istilahnya kutaib itu bentuk tasghir, bentuk pengecilan dari kitab ya. Catatan, risalah juga bisa. Ya, risalah kecil ini berjudul apa ini judulnya? Kaifa. Coba kita baca apa ini judulnya? Kaifa taghuddu basaraka. Ya, Kaifa taghuddu basaraka. Sahih. Ya, risalah ini berjudul Kaifa taghuddu basaraka. Kaifa bagaimana? Ya, bagaimana? Taghuddu apa taghuddu? Hah? Taghuddu apa? Ismana taghuddu? Kamu menundukkan. Ya, kamu menundukkan. Ahsan, kamu menundukkan. Ini dari kata apa nih, taghuddu? Dari kata apa? Fiilnya apa ini? Kira-kira? Dari godok. Iya, ghadda yaghuddu ya. Ghadda yaghuddu. Dari ghadda nggak ada alifnya ya. Ghadda ya. Afwan. Dari ghadda yaghuddu ya. Wazannya ya fa'ala yaf'ulu. Ya. Ghadda yaghuddu. Ya, ghadda yaghuddu. Tapi dia fi'il mudha'af di sini ya, yang ada tasdidnya. Ghadda yaghuddu masdarnya apa? Ghaddun ya. Masdarnya apa? Ghaddun. Makanya kita kenal istilah apa? Ghaddul basor ya. Ya kan? Ghaddul basor ini pakai masdarnya berarti. Ghaddun. Artinya menundukkan. Atau menahan juga bisa. Basoroka. Apa arti basoroka? Pandangan. Ya, pandanganmu ya. Basor. Ya, basoroka, pandanganmu. Ya, kenapa dibaca basoru bukan basoru? Kenapa basoro bukan basoruka atau basurika? Kenapa? Sebagai apa dia di sini? Sebagai maf'ul bih. Iya, sebagai maf'ul bih. Sahih. Dia sebagai maf'ulun bihi. Ya.
Ya, dia sebagai maf'ul bihi ya. Jelas ya. Jadi judulnya tentang bagaimana kamu menundukkan pandanganmu ya. Berisi kiat-kiat ya supaya kita bisa menundukkan pandangan di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya. Dimana kalau orang zaman dulu kalau mau menundukkan gampang ya, tinggal dia berdiam di rumah, nggak usah keluar ya, maka dia selamat dari fitnah. Tapi zaman sekarang orang mau keluar rumah, mau di dalam rumah ya semuanya diuji ya. Di luar rumah dia bisa melihat ya, hal-hal yang diharamkan, di dalam rumah pun bisa ya. Dengan apa ya, dengan benda kecil yang ada yang selalu ada di kantong kita, itu apa? HP ya. Ya, dengan HP ya. Nasallallahu salam al afiyah. Semoga kita bisa terlindung dari hal-hal tersebut dan kita bisa menundukkan pandangan kita. Nah, makanya kita coba akan ambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh di sini ya. Kitab ini ditulis Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, beliau merupakan pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Universitas Islam Madinah. Kalau antum ke Masjid Nabawi, ya beliau hampir setiap hari ya ada pelajarannya setiap ba'da subuh. Dan beliau ini di antara masyayikh yang paling banyak yang hadir ya. Paling ramai, paling banyak yang hadir, bahkan sampai orang sampai nggak kebagian ya. Beberapa ada yang berdiri di bagian jalan tempat orang lewat gitu ya. Saking penuhnya majelis beliau. Baik, kita coba akan baca di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, kemudian ada dijawab oleh beliau nanti ya. Silakan. Siapa dulu yang mau coba? Mungkin Mas Zulfa dulu, silakan. Mbak Zulfa, silakan dibaca as-soal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu ibtaliyat bikathiratil ma'asi khos khosata min afwan Ustaz, Ana sebenarnya kurang paham. Ya, tadi sudah persiapan belum? Sudah coba dibaca atau belum? Sudah, tapi masih bingung ya? Ya, masih bingung. Kira-kira tadi berapa menit nyoba bacanya? Atau berapa jam? Cuma selewat sih Ustaz. Cuma lewat ya, dilihat gitu ya. Baik. Khair, insya Allah nggak masalah. Kemudian coba Mas Arif, coba Mas Arif. Baca pelan-pelan. Dari awal lagi, Kak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu ibtaliyatu bi kasratil ma'asi khosata min jahatin nazara. Fama nasihatakum lana wa kaifat tariqi ila taubati. Ila taubati ya, ada ila ya. Ila taubati. Nah, sekarang coba Mas Fauzan, Abu Aisyah, silakan. Coba dibaca pelan-pelan. Soal
ubtulitu bikasratinil ma'asi khasatan min jihatin nazari fama nasihatukum lana wa kaifat tariqu ila taubah. Ila taubati atau ila taubatu? Ila taubat. Ya, barakallahu fikum. Ya, perhatikan di sini. Jadi awalnya ceritanya itu ada yang tanya ke Syekh ya. Ada yang tanya ke Syekh tentang satu persoalan. Ini penanya ya. Ini soalnya kemudian nanti dijawab panjang oleh beliau. Ya, apa isi pertanyaan ini? Ya, ini dibacanya ubtuli itu ya. Tadi sudah betul Mas Fauzan bacanya ubtuli itu. Ya, boleh sambil diharokati. Ya, yang pegang tab atau boleh di ini buku masing-masing ya. Ya, ini bacanya ubtuli itu. Kenapa dibaca ubtuli itu? Dia kira-kira apa? Fi'il, isim apa huruf? Fi'il. Ya, fi'il. Dari apa fi'ilnya? Apa tadi? Apa, Mas? Ya, dari Ibtala. Iya, ibtala. Yubtilu. Iya, ibtala ya betali ya. Yabtali. Salah. Ibtala ya betali ya. Boleh catat. Ibtala ya betali. Ya, ibtala ya betali ya, fi'ilnya. Fi'il madhinya ibtala, fi'il mudhari'nya ya betali. Nah, kok bisa jadi ubtuli? Nah, ini majhul ya. Jadi ibtala ya, itu kalau dimajhulkan jadi ubtula. Ya. Ubtula, kemudian dia di sini apa? Fa'ilnya tak ya, saya ya. Maka jadi ubtuli itu. Ya, di sini tak sebagai fa'ilnya. Ya. Jadi ubtuli itu artinya apa? Berarti kalau ibtala artinya menguji ya. Atau memberi, ya menguji lah ya, artinya menguji. Ibtala menguji, ibtala yabtali. Kalau ubtuli itu berarti artinya apa? Apa artinya ubtuli itu? Aku diuji. Hasan, aku diuji. Aku diuji ya. Catat, aku ubtuli itu aku diuji ya, bikasrotil ma'asi. Ya, bikasrotil ma'asi. Ya, bacanya kasroh ya. Kasroh itu banyak ya. Kasroh itu banyak. Bi di sini kan dengan ya. Kita sudah tahu artinya bikasrotil ma'asi. Ma'asi itu jamaknya maksiat ya. Berarti apa? Maksiat, maksiat. Ya. Ubtuli itu bikasrotil ma'asi. Saya diuji dengan melakukan banyak maksiat-maksiat. Ya, terjerumus ke dalam dosa-dosa. Khosotan. Ya, ini bacanya khosotan. Ya, sotnya ditasdid ya. Khosotan. Nah, kira-kira dia sebagai apa kok mansub? Ya, kira-kira dia sebagai apa? Nah, boleh kita i'rab di sini dia sebagai maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Jadi nanti ada takdirnya bikasrotil ma'asi maksiatan khosotan gitu ya. Jadi boleh kita i'rab di sini khosotan mansub sebagai maf'ul mutlak. Ya, min ya jihati ya, min huruf jar jihati ya, min jihatin nadhari ya, min jihati an-nadhari ya. Khosotan, apa artinya khosotan? Ini udah jadi bahasa Indonesia ya, khosoh, khusus ya.
Apa berarti artinya? Khususnya ya. Khususnya min dari ya. Jihah, apa artinya jihah? Sisi an-nadhar. An-nadhar dengan fathah dha di sini. Apa an-nadhar? Kalau orang mau nikah nadhar dulu apa? Nadhar? Melihat atau penglihatan. Ya. Nah, sampai sini dulu. Ubtuli itu bikasrotil ma'asi khosotan min jihatin ya atau min jihatin nadhari. Ya. Jadi artinya aku diuji dengan banyak melakukan maksiat-maksiat khosotan khususnya ya min jihatin nadhar. Ya. Dari sisi apa? Pandangan. Ya, jadi jihad di sini nggak bertasid ya haknya ya. Saya ralat di sini nggak bertasid hak ya. Min jihatin nazar ya. Dari sisi penglihatan ya. Fama nasihatukum. Ya, fama nasihatukum. Ya, ma di sini ma istifham ya. Bertanya. Seperti kita bertanya ma hadza gitu ya. Ma dzalika sama. Fama nasihatukum, nasihat jelas ya. Nasihat kita tahu artinya nasihat. Lana ya wa kaifa at-tariqu nah, at-tariqu marfu ya ila taubati ya, ila taubati jelas karena ada huruf jar dia majrur ya. Fama maka ya apa ya ma di sini apa nasihatukum nasihatmu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini lah kan dia tanya ke syekhnya kan satu kok di sini pakai kum. Kira-kira kenapa? Kenapa enggak fama nasihatuka? Nah, kira-kira kenapa? Padahal yang ditanya syekh ya, satu orang aja. Kenapa pakai dhamir kum? Kenapa? Untuk pemuliaan. Iya. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa jadi untuk pemuliaan ya. Sebagaimana ketika kita ngobrol, kita bilang antum, ya, padahal kita ngomong ke Abu Aisyah aja misalnya, Mas Fauzan nih. Antum Abu Aisyah, nah kita bilang antum. Ini juga sama ya. Mungkin bisa jadi untuk memuliakan ya. Wallahu a'lam. Maka apa nasihat engkau wahai Syekh lana bagi kami wa kaifa dan bagaimana at-tariq bagaimana jalan at-tariq jalan ya ila taubah menuju taubat ya menuju taubat ya jelas di sini ya artinya ya. Jadi si penanya ini dia curhat kalau dia sedang diuji ya dia melakukan banyak maksiat dosa dia sering terjerumus ya khususnya dosa apa penglihatan ya melihat hal yang haram ya baik di sosial media misal di HP-nya atau dia lihat secara langsung misal ya. Ya bergelora syahwatnya ya untuk melihat hal tersebut. Kemudian si penanya ini bertanya atau meminta nasihat kepada Syekh dan juga meminta kepada Syekh untuk menjelaskan bagaimana cara dia bertaubat ya. Atau bisa juga dimaknai bagaimana cara dia bisa lepas dari ujian tersebut. Ya, bisa terbebas dari ya maksiat-maksiat tersebut. Kemudian dijawab di sini, ya silakan coba dibaca lagi. Ya, siapa mau baca di sini? Coba Mas Fauzan dulu, silakan. Al-jawabu. Bismillah. Al-jawabu as'alullaha an yasraha sadraka
للتوبة ويثبتك على الحق والهدى وأن يوفقنا جميعا لسديد الأقوال وصالح الأعمال. لهنا Ya, lanjut dulu coba. والذي أنصحك به في هذا المقام عدة أمور. Baik, barakallahu fiik. Ya. Masya Allah ya. Ini antum persiapan dulu, Mas. Abu Aisyah. Iya deh. Kalau baca langsung kayaknya sulit. Baik. Nah, coba Anda mau tanya ya. Tadi overall sudah betul ya. Tinggal yang saya garis merahi saja itu yang perlu diperbaiki. Nah, coba kata tadi antum baca wa yusabbitaka ya. Wa yusabbitaka. Ini apa nih? Yusabbit. Fi'il isim apa huruf yusabbit? Fi'il. Fi'il. Ya, fi'il apa? Mudhari apa madhi? Fi'il mudhari. Mudhari ya. Dari sabbata yusabbitu. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya Fa'ilnya. fa'ilnya mustatir. Dengan mustatir takdirnya? Sabbit. Huwa. Wah, kembali ke Allah. lafzu jalal Allah ya. Kemudian kaf di situ sebagai apa? Sabbitaka sebagai maf'ul bih. Ya, ahsan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Mbak Zulfa dan Mas Arif mau coba baca juga? Gimana? Mau coba baca juga? Mungkin yang setelahnya aja, Sat. Setelahnya aja. Oke. Ya. Gak apa-apa. Tapi ikut mencatat ya. Ini insya Allah bermanfaat buat antum ya. Untuk menambah kosakata juga. Ya. Perhatikan di sini. Ya. As'alullaha. Ya, tadi sudah betul dibaca as'alullaha. Ya, as'alu fi'il ya, fi'il mudhari dari sa'ala yas'alu. Berarti di sini fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya ana ya. As'alullaha, ha di sini Allah maf'ul bih ya, lafzul jalal Allah maf'ul bih. Ya. An yashraha, ya tadi sudah betul. An yashraha. Kenapa yashraha? Ya, karena ada an. Ingat, an ini apa? Menasobkan ya. Ya, an yashroha tadi dibaca apa ini? Sodru atau sodro? Sodro ya. Kenapa? Sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Sodroka litaubati. Ya. Nah, jadi sebelum Syekh menjawab, beliau doakan dulu si penanya. Nah, insyaallah ya. Ini menunjukkan bahwa kepada kita ya, bahwa doa itu yang paling utama, ikhwah. Jadi sebelum kita menawarkan solusi-solusi, ya doa dulu. Ya, sebelum kita melangkah melakukan ya usaha-usaha, doa dulu. Ya, ketika kita sudah berazam, berkeinginan, doa dulu. Kita minta sama Allah supaya diberikan petunjuk, dimudahkan ya, diberikan solusi. Apapun itu ya, sekecil apapun hal tersebut. Bahkan dahulu para salaf mereka berdoa ya, meskipun hanya meminta tali sendal ya, tali sendal supaya dibetulkan. Mereka berdoa. Ya, apalagi perkara-perkara besar ya, kuliah, kerja, menikah, ya, kemudian memiliki anak misalnya. Ya tentu semuanya harus ya
diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, berdoa. Ya. Maka di sini diawali dengan doa as'alullah an yashraha sadraka litaubah. Aku mohon pada Allah an yashraha supaya Allah melapangkan ya. Yashraha melapangkan sadraka dadamu litaubah untuk bertaubat. Ya. Wa yuthabbitaka 'alal haqqi wal huda. Ya, wa yuthabbitaka 'alal haqqi wal huda. Jadi sudah betul dibacanya. Dan semoga Allah yuthabbitaka. Apa artinya yuthabbitaka? Apa, Mas? Dari sabbata yuthabbitu artinya apa? Meneguhkan. Mengokohkan ya. Mengokohkan ya. Ya, meneguhkan atau mengokohkan, betul. Meneguhkan juga boleh. Ya. Dan aku berdoa kepada Allah supaya Allah meneguhkan ya di atas kebenaran, al-haq wal huda, dan juga petunjuk. Wa an yuwaffiqona, ya tadi sudah betul dibaca yuwaffiqona jami'an lisadidi al-aqwali wa salihi al-a'mali. Ya, wa salihil a'mali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya, memberikan taufik kepada kita. Apa itu taufik, ikhwah? Apa taufik? Bukan mahasiswa ini ya, arsitektur bukan. Apa taufik? Mas Taufik. Apa, Mas? Kita kan sering dengar. Semoga Allah memberikanmu taufik. Apa artinya? Ya, jadi taufik mudahnya apa? Taufik itu dari kata wafaqo ya. Wafaqo yuwafiqu artinya itu berkesesuaian ya. Berkesesuaian ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya jalan-jalan kebaikan bagi kita. Ya, dan menjadikan apa yang kita lakukan itu sesuai, berkesesuaian dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Itu maksudnya taufik ya. Jadi berangkat dari kata tadi, kesesuaian. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ya sama sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Kalau bisa kita terjemahkan dengan kata yang lain juga bisa diterjemahkan membimbing juga bisa ya, membimbing ya, memberikan petunjuk juga boleh. Ya. Ya. Membimbing kita supaya apa yang kita lakukan sesuai ya, berkesesuaian dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Itu maksudnya taufik. Ya. Lawannya taufik itu disilakan oleh para ulama dengan khizlan ya. Apa? Khizlan. Khizlan itu artinya menelantarkan ya, menelantarkan. Jadi lawannya diberi taufik ya, seorang hamba itu khizlan ya, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing, tidak diberi petunjuk. Ya. Nas'alullah as-salam wal afiyah ya. Khidlan. Khidlan ini penelantaran ya. Kembali ke sini wa an yuwaffiqana, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, membimbing kita ya,
menunjuki kita jami'an semuanya lisadidil aqwali, ya. Sadid itu lurus ya atau benar ya. Lisadidil aqwali ya, supaya berkata yang lurus yang benar. Wasalihil a'mal, dan supaya kita bisa beramal soleh. Ya. Jelas ya sampai sini? Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, ya, untuk berkata-kata yang benar, yang lurus, wasalihil a'mal, dan untuk ya beramal, berbuat ya amal soleh. Kemudian walladzi ansahuka, ini bacanya ansahuka ya Mas, bukan apa tadi? Antum baca unsihuka ya. Iya. Dari fiil apa? Nasoha ya, nasoha yansohu ya. Artinya menasehati. Ya, nasoha yansohu, menasehati. Ya. Nasoha yansohu. Ya. Walladzi ansahuka bihi fi hadzal maqami. Nah, ini tadi antum baca iddatu ya. Iddatu ya sudah betul sih sebetulnya. Walladzi ansahuka bihi fi hadzal maqami iddatu umur ya. Kenapa antum baca iddatu di sini Mas? Kira-kira dia sebagai apa? Kenapa bukan iddata? Kenapa kira-kira? Fi hadhihi al-maqami iddatu. Karena apa ya? Karena sebagai fa'il, bukan fa'il. Sebagai apa? Nah, mudahnya sebagai gini kan? Iya apa? Sebagai apa? sebagai sebagai file bukan file ya. Nah, mudahnya gini kan, di Muyasar kita sudah pelajari kemarin ya. Di Muyasar kan isim marfu ada berapa? Ada berapa isim marfu? Ada 6 ya. Mubtada, khobar 1, 2, kemudian 3 fa'il, naibul fa'il 4, 5 isim kana, 6 khobar inna. Nah, jadi cari di antara 6 itu aja. Kira-kira apa? Nah, kalau fiilnya mana? Kalau dia fa'il, ada fiilnya mana? Oh, bukan set. Nah, bukan. Kira-kira apa? Isim kana nggak mungkin, nggak ada kana juga. Khobar inna nggak mungkin, nggak ada inna juga di sini. Udah, 3 nggak mungkin tuh. Sisa apa? Naib fa'il juga jelas nggak mungkin kan. Ah, berarti antara mubtada atau khobar. Kira-kira yang mana? Mubtada. Mubtada. Nah, kalau dia mubtada, khobarnya yang mana? Misalnya sebentar. Khobarnya yang mana? Jadi cara alur berpikirnya kayak gitu ya. Alur berpikirnya seperti itu. Nah, kira-kira dia sebagai apa di sini? Ya, walau alam lebih tepat dia sebagai khobar ya. Iddatu di sini sebagai khobar marfu. Mubtadanya mana? Alladzi ini mubtada ya. Alladzi mubtada, khobarnya iddatu. Ya. Jadi kan kalau kita lihat secara arti, perhatikan walladzi ansahuka bihi fi hadzal maqami iddatu umurin. Nah, yang dan hal-hal yang aku nasihatkan kepadamu ya. Ya, aku nasihatkan kepadamu bihi ya, dengan hal tersebut ya. Hi di sini kembali ke alladzi ya. Fi hadzal maqam ya, pada keadaan ini
ya, atau dalam keadaan ini, apa yang aku nasihatkan? Iddatu. Nah, ini khobarnya. Nah, jadi kalau kalimatnya berhenti di al-maqam, ini belum sempurna. Walladzi ansauka bihi fi hadzal maqam. Nah, orang-orang masih nunggu apa nih? Yang akan dinasihatkan tuh apa? Iddatu gitu ya. Beberapa, ya iddah itu beberapa umurin, beberapa perkara. Ya, beberapa perkara. Jelas ya? Nah, kita masuk ke perkara yang pertama, al-awwalu. Ya, coba dibaca lagi, silakan. Al-awwalu. Ya, ada yang mau coba baca lagi, silakan. Atau Mas Fauzan lagi boleh, nggak masalah. Al-awwalu. Boleh yang lain dulu aja, Ustaz. Yang lain, ada yang mau baca, silakan. Mas Arif. Awalan. Al-awwalu, Anna al-awwalu. al-awwalu. Oh, iya. Ada alif lam. Anna Ya. ta'allama annallaha yuraka. Ya. Cukup dulu, perhatikan di sini. Di sini ada beberapa kemungkinan ya, Mas. Bisa dibaca an, bisa dibaca anna, ya. Tadi antum baca anna ya. Jadi ini kaidah ya. Ini kaidah. Kalau gundul seperti ini, an, ya, an gundul seperti ini, ya, apalagi dia terletak di awal jumlah ya. Kan al-awwalu yang pertama adalah an. An di sini termasuknya ya awal kalimat. Ya, maka dia dibacanya an. Ya, ingat. Jadi kalau setelahnya fiil itu dibacanya an. Kalau setelahnya isim baru dibacanya anna. Ya, ini kaidah ditulis ya. Jadi untuk an seperti ini, gundul ini kan, bisa anna, bisa an. Kalau setelahnya isim maka dibaca anna. Ya, annallaha ghafurun rahim misal. Setelahnya isim. Kalau setelahnya fiil seperti ini maka dibacanya an. Ya, dia termasuk apa? Saudari-saudarinya apa? Saudari-saudarinya siapa? Lan ya. An lan idzan kailamul juhud hatta. Dia yang menasobkan fiil. Jadi al-awwalu an ta'lama. Ya, maka dia mansub. Ya. Baru ini setelah ini tadi dibacanya apa, Mas? An ta'lama terus Annallaha yaraka. ini baru ana ya. Ini baru anna karena setelahnya isim. Lafzul jalalah ini isim. Ini baru dibacain anna ya. Nah, anta alama annallaha apa bacanya tadi di sini? Yaro. Ya, yang betul yaro bukan euro ya. Yaro. Kalau euro majhul nanti. Nah, sedangkan di sini failnya ada ya. Annallaha yaraka. Yaraka dari ro'a yaro. Ro'a yaro ya. Jadi yang pertama anta alama annallaha yaraka. Nah, mungkin saya mau sedikit tanya di sini. Ya, tak lama ini apa? Fiil ya, jelas ya. Dia fiil apa? Madhi, mudhari, amr. Mudhari. Mudhari. Dia fiil mudhari mansub ya. Ada nasabnya fathah jelas. Mudhari sahihul akhir. Kemudian kalau ada fa'il pasti ada, kalau ada fiil pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ta'lama. Ya. Failnya Mana fa'il? Ya, fa'ilnya mana? satir ya. Mustatir. Takdirnya? Anta. Anta. Ya. Takdirnya anta. Sahih. Kemudian annallaha yaraka.
Anallaha Allah lafzul jalalah Allah di sini sebagai apa? Nama mansub? Sebagai apa? Apa enggak tahu, Ustaz? Maf'ul bih. Ya, sebagai isim anna. Ya, ini kan ada anna. Ingat. Ya, kita punya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, itu apa? Nawasikh ya, yang menasabkan mubtada dan merafa'kan khobar. Jadi Allah lafzul jalalah Allah di sini sebagai isim anna, khobarnya yaroka. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, fi'il yaro, fa'ilnya adalah dhamir mustatir terdirinya huwa kembali ke Allah. Ya. Kaf di sini sebagai maf'ulun bihi. Ya. Muncul pertanyaan di sini. Mungkin di sini agak sedikit sulit ya, tapi coba kita jelaskan nggak apa-apa. Tak lama di sini tadi kan fa'ilnya dhamir mustatir terdirinya anta. Ya. Tak lama di sini ada maf'ul bihnya nggak? Dia punya maf'ul bih nggak, Mas? Ada maf'ul bihnya nggak? Hmm? Ada tidak? Hah? Ada. Mana maf'ul bihnya? Ada. Anallaha yaraka. Iya, anallaha yaraka itu maf'ul bihnya tak lama. Ya. Kan kalau kita pikirkan misal, ya, engkau mengetahui. Apa yang diketahui? Ya kan? Ada sesuatu yang harus diketahui di situ, maf'ul bihnya, objeknya. Yang diketahui itu apa? Kan engkau mengetahui. Yang mengetahui engkau, fa'ilnya, pelakunya. Apa yang diketahui ini maf'ul bihnya? Ya, anallaha yaraka. Ini maf'ul bih dari ta'lama. Jadi jumlah ismiyah anallaha yaraka ini sebagai maf'ul bih ta'lama. Yang nanti jumlah ini bisa ditakwil ke bentuk masdar. Nah, sekali lagi dia bisa ditakwil ke bentuk masdar. Jadi gimana masdarnya? Yaro kan masdarnya ru'yah ya. Nah, jadi nanti takdirnya seperti ini. Ru'yah. Dia mansub ru'yatallahi ya alaika gitu ya. Boleh seperti ini. Ya, jadi nanti takdirnya seperti ini. Kalau mau ditampakkan ya, isim mansubnya apa sebagai maf'ul bih ru'yah di sini. Jadi boleh kita ubah jadi anta alama ru'yatallahi alaika. Ya. Tips yang pertama kata beliau, kiat yang pertama adalah engkau betul-betul mengetahui atau di sini juga bisa diartikan menyadari juga boleh. Mengetahui, menyadari ya ru'yatallahi alaika ya penglihatan Allah atasmu ya. Atau annallaha yaraka, bahwasanya Allah itu senantiasa melihatmu. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Kita baru dapat segini ini ya. Ini saya jujur nggak terlalu dalam ya tentang nahwu ataupun sorofnya ya. Tapi kita pengen lebih ke ngambil faedahnya sebetulnya ya. Tapi nggak masalah. Jadi kiat yang pertama adalah anta alama annallaha yaraka. Engkau betul-betul mengetahui dan menyadari bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Coba dibaca lagi. Mas Fauzan lagi deh, nggak apa-apa, coba.
Mbak Zulfa dengerin dulu nggak apa-apa ya. Silakan coba Mas Fauzan lagi. Bismillah. أن تتذكر دائما أكبر زاجر وأكبر رادع وقد اتفق أهل العلم Ya. على أن أكبر زاجر وأعظم رادع أن تعلم أن الله يراك فإذا Cukup dulu. Ya, cukup dulu. Baik. Ya, barakallahu. Ya, perhatikan di sini sebetulnya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau antum misalnya nge-SS bagian buku ini ya, kemudian antum taruh di ChatGPT antum yang berbayar itu, yang dari kampus, kemudian antum tinggal tulis tolong harokati, ya itu bisa ya, bisa. Dan saya sering nyoba, ya bahkan sering pakai juga, dan seringnya bener ya, mungkin mostly 80-90% ya, ya bener ya, meskipun terkadang ada 1-2 kata yang keliru gitu ya, ada. Bahkan untuk i'rab pun bisa sebetulnya. Ya, tapi kalau i'rab ini saya rasa kalau saya sering nyoba ya dengan ChatGPT lebih banyak salahnya ya dibanding mengharokati. Kalau mengharokati dia lebih banyak benar, tapi kalau meng-i'rab dia sering salah. Ya, dia sering salah. Ya. Makanya meskipun ada ChatGPT, silakan antum nggak masalah ya. Antum berusaha dengan ya antum kasih ke ChatGPT ini, kemudian suruh harokati atau suruh i'rab, ya kemudian antum tetap antum harus analisis sendiri ya, benar atau enggak ini ya. Kemudian ya makanya tadi saya tanya alasannya gitu kan. Karena alasan-alasan yang detail ya, i'rab yang detail ini ChatGPT nggak mungkin mampu ya, nggak mungkin mampu ya. Ya dia meng-i'rab mungkin hanya sebatas kulit-kulitnya saja. Ini mubtada, marfu begini ya. Kemudian ini apa, ini apa. Ya, tapi kalau secara detail ya dia nggak bisa dia. Ya. Ya, butuh manusia beneran untuk menganalisis ya setiap kata ini. Baik, kita kembali ke sini. Tadi dibaca sudah betul ya. Anta tadzakkara daiman akbaro zajirin ya wa akbaro radi'in ya wa qad ittafaqa ahlu al-ilmi ya sudah betul tadi ala anna akbaro zajirin wa a'dhama. Ini lebih tepat a'dhama ya Mas. Tadi antum baca a'dhamu. Kenapa a'dhama? Karena dia atof ke kemana? Ke akbaro ya. Dia atof ke akbaro. Ya, jadi ikut i'rabnya akbaro. Akbaro ini mansub, maka dia ikut mansub a'dhama. Wa a'dhama radi'in sama wa a'dhama radi'in ya an ta'lama annallaha yaraka. Ya, kata Syekh di sini ya anta tadzakkara daiman. Hendaknya engkau tatadzakkara. Apa artinya tatadzakkara? Ini dari tadzakkara ya tadzakkaru. Maksudnya tadzakkuran. Apa ini artinya? Ya. Jadi hendaknya engkau senantiasa mengingat ya, mengingat daiman ini senantiasa, dia bisa di-i'rab sebagai bisa macam-macam ya, tapi di sini mungkin lebih tepat maf'ul mutlak lagi ya, dia sebagai maf'ul mutlak. Ya takdirnya anta tadzakkara tadzakkuran daiman gitu ya. Jadi nanti dia mengganti posisi dari maf'ul mutlak dari tadzakkaru di sini. Dia sebagai mansub sebagai maf'ul mutlak daiman. Hendaknya engkau senantiasa mengingat akbar zajirin
Ya, apa artinya zajir? Dari zajaro yazjuru ya kalau nggak salah, atau yazjaru, nanti cek lagi. Zajaro artinya apa? Penghalang ya, atau pencegah. Ini isim fa'il. Wa akbara radi'in. Ya, dan sama, ini juga mirip artinya. Ya, pencegah. Ya, pencegah terbesar atau penghalang terbesar. Ya, waqad ittafaqa ahlul ilmi, dan para ahlul ilmu, para ulama telah ittafaqa. Apa artinya ittafaqa? Telah bersepakat ala anna akbara zajirin wa a'dhama radi'in, bahwasanya tadi penghalang terbesar ya dan pencegah terbesar ya anta alama annallaha yaraka. Ya. Apa itu? Engkau mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Ya. Ini sharih sekali. Sharih maksud itu jelas gamblang. Syekh menyatakan bahwasanya ya menukil kesepakatan para ulama bahwasanya faktor paling besar ya, faktor paling utama ya, penghalang ya paling utama, pencegah paling utama yang bisa mencegah kita, menghalangi kita dari maksiat-maksiat tersebut, terutama masalah pandangan ya, pandangan-pandangan yang haram ya, sebab terbesarnya adalah apa? Kita merasa ya meyakini bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Nah, ini sepakat ini sudah. Ini solusi pertama yang paling ampuh. Ya, jadi menghadirkan dalam hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dalam rumah, ketika sendirian ataupun ketika di luar dalam keadaan ramai, Allah itu senantiasa melihat kita gitu. Ya. Menghadirkan rasa tersebut. Ya. Kalau diistilahkan oleh para ulama ya dengan muraqabatullah ya, muraqabah. Dari kata raqaba yuraqibu itu mengawasi ya, melihat, mengawasi. Ya, kalau antum jalan ke toko-toko sering ada tulisan ya, hadzal makan muraqabah atau muraqibun bil kamera. Ya. Tempat ini diawasi oleh CCTV. Nah, itu. Jadi sebab utama ya, kiat yang utama di sini yang pertama adalah kita senantiasa merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan faiza. Ya, coba dibaca lagi Mas, faiza. Ana Ustaz. Ya, betul. Ini Ana belum nyiapin nih. Belum nyiapin? Iya. Ya. Jadi apa-apa. Coba Ana sekarang giliran Ana yang baca. Oh, boleh. Faiza ya, kita baca faiza haddatsatka. Ya, faida haddatsatka. Ini haddasa yuhaddisu. Ini berbicara ya. Haddasa yuhaddisu muhadasah. Ya. Atau bisa juga diartikan mengajak bicara ya. Haddasa itu mengajak bicara. Faida haddatsatka. Ya, ini ada ta'nis ya, berarti fa'ilnya mu'annas. Nafsuka, nafs di sini dihukumi mu'annas fa'ilnya. Faida haddatsatka nafsuka bima'siyatin ya wa khati'atin zakirha. Ya, ini jawab syaratnya zakirha, makanya ini jawab syaratnya zakirha fil amr ya. Ya, bi ru'yatillahi laka. Ya, bi ru'yatillahi laka. Wattila'ihi ya, wattila'ihi subhanahu wa ta'ala.
alaika wa tila'ihi alaika. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik. Kita terjemahkan pelan-pelan. Fa idza haddatsatka nafsuka qala Syekh hafizahullah taala, maka jika ya nafsuka jiwamu haddatsatka ya mengajakmu, ya haddatsatka ini diartikan mengajakmu ya atau menarikmu juga bisa. Ya, mengajak bicara, jiwa kita mengajak bicara kita ya. Mengajak kita. Untuk apa? Bimaksiatin, untuk melakukan maksiat, wa khati'atin, dan dosa. Ya, apa yang kita lakukan? Zakirha biru'yatillah lak. Maka ingatkanlah dia, zakirha, ingatkanlah dia, yaitu jiwamu. Ya. Ingatkanlah jiwamu biru'yatillahi laka. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa melihatmu. Ya. Jadi kalau jiwa kita mengajak maksiat, ya, ingatkan dia. Lawan. Bilang, Allah melihat saya. Gitu ya. Allah melihat kita. Ya. Jangan maksiat. Ya. Jangan lihat yang haram. Ya. Ingat Allah melihat kita. Wattila'ihi subhanahu wa ta'ala alaik. Apa ittila'? Ya, ini mirip ya, artinya dengan melihat juga. Mengawasi, boleh kita teman mengawasi. Dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala atasmu. Ya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala atasmu. Qala Allah taala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu melihat mereka. Ya, atau melihatnya. Tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Hadza akbaru radi'in. Walihadza tara anna fil Qur'anil Karimi ayatun katsiratun. Oh. Afan, bukan ayatun ya. Di sini ada anna, maka di sini jadi ayatin ya. Dia isim anna ya. Ya. Anna fil Qur'anil Karimi ayatin. Ayatin. Apa ini? Katsirotan atau katsirotin? Apa kira-kira? Anna fil Qur'anil Karimi ayatin ya. Katsirotan ya. Kenapa katsirotan? Jadi dia mansub ya. Ayatin di sini mansub, mansubnya dengan kasroh ya. Karena dia jamak muannas salim. Anna fil Qur'anil Karimi ayatin katsiratan tuhtamu bi ya. Tuhtamu ini dibaca majhul. Tuhtamu bi wallahu khabirun bima ta'malun innallaha khabirun bima ta'malun wallahu basirun bima ta'malun innallaha basirun bil ibad. Nah, kata Syekh, hadza akbaru radi', inilah ya penghalang terbesar, ya penghalang yang paling utama, walihadza, oleh karena itu, ya walihadza ini artinya oleh karena itu atau oleh karenanya juga boleh. Taro, engkau melihat anna fil Qur'anil Karimi, bahwasanya di dalam Al-Qur'anil Karim ya ada apa? Ada ayatin, ada ayat-ayat katsiratan yang banyak. Tuhtamu yang ditutup ya. Yang ditutup dengan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Sungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Sungguhnya Allah melihat, basir ya, melihat apa yang kalian kerjakan ya, dan sungguhnya Allah Maha melihat ya kepada para hambanya. Mengenai ya kata basir dan khabir, ini kita terjemahkan melihat meskipun ada perbedaannya ya.
Meskipun ada perbedaannya, namanya juga beda kata ya, beda susunan hurufnya juga, pasti ada perbedaannya. Meskipun sama-sama maha melihat. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas di kesempatan yang lainnya. Ini bisa kita temukan di kitab-kitab tentang Al-Asma'ul Husna. Apa bedanya antara khabir dengan basir? Baik, ya waktunya sudah 1 jam ya. Kita selesaikan aja tips yang pertama atau kiat yang pertama. Fakullama dzakarul insanu nafsahu zakaro ya. Ini zakaro yang lebih tepat. Zakaro ya. Sanu nafsahu, insanu di sini fa'il, nafsahu maf'ulun bihi, bidzalika ya. Rada'ahu wa zajarahu man kana billahi a'rafu ya. Man kana billahi a'rafu, a'rafu di sini isim kana. Ya, billah khabarnya. Kana lahu akhwafu. Akhwafu di sini isim kananya marfu. Kama qala dzalika ahlul ilmi rahimahumullah. Kama qala dzalika ahlul ilmi rahimahumullah. Baik. Ya, jadi fakullama dzakkarul insanu nafsahu, maka kullama ya bisa diartikan setiap ya, atau bisa diartikan tatkala ya, atau ketika juga boleh. Maka tatkala dzakkarul insanu nafsahu, seorang insan, seorang manusia itu mengingatkan jiwanya ya, mengingatkan hatinya ya, jiwanya, bidzalika dengan hal tersebut, maksudnya zalika di sini kembali ke ru'yatullah tadi ya, bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, melihat dirinya dan juga hatinya, rada'ahu wa zajarahu ya, maka perasaan tersebut ya, perasaan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah, ini akan menghalanginya, rada'ahu wa zajarahu, dan juga mencegahnya ya, dari apa? Dari berbuat maksiat ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man kana billahi a'raf kana lahu akhwafu. Apa artinya? Man kana billahi a'rafu kana lahu akhwafu ya. Barang siapa yang a'raf billah, barang siapa yang mengenal Allah, atau bisa kita terjemahkan, semakin seorang hamba itu mengenal Allah ya, kana lahu akhwafu, maka semakin takut dia, semakin takut hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semakin hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepadanya ya. Takut untuk berbuat maksiat, takut untuk berbuat yang haram, takut untuk ya berbuat ya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini perkataannya Masya Allah ya, ikhwas sekalian, ini dalam sekali ya. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Nah, jadi ini menjelaskan juga hakikat ya, orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu semakin banyak belajar ya, belajar bahasa Arab, belajar agama, belajar ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya ya, semakin mendalami agama ya, maka dia akan semakin mengenal Allah ya. Dengan dia belajar, dia akan semakin kenal dengan Allah ya. Di antara bentuk mengenal Allah adalah dia yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dan melihatnya di segala kondisi ya, di semua waktunya. Setiap waktu Allah selalu melihatnya. Ini bentuk dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia mengenal, semakin dia merasa dilihat oleh Allah, maka
dia akan semakin takut untuk berbuat maksiat. Nah, maka kalau ada orang yang sudah belajar sekian tahun, ya, belajar agama, semakin mendalam belajar, kemudian kok dia nggak tumbuh rasa takut kepada Allah, ya, terang-terangan dalam bermaksiat, ya, senantiasa terjerumus dalam maksiat, ya, merasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat. Ya, sebaliknya, mungkin ada orang yang ya dia belajar agama, ya, tapi belajarnya nggak seperti orang yang pertama tadi, ya, nggak mendalam, ya, dia ikut kajian rutin biasa, kajian umum, kemudian dia betul-betul mengamalkan apa yang dia pelajari, ya, sedikit demi sedikit, ya, timbul rasa takut, ya, kemudian dengan ilmu tersebut yang sedikit dia bisa, ya, merasa takut ketika berbuat maksiat, maka ini ilmunya bermanfaat, ya. Jauh lebih baik orang yang kedua ini dibanding orang yang pertama tadi. Meskipun yang pertama ilmunya banyak, ya, tapi tidak bermanfaat karena tidak membuahkan amal. Ya, maka kata para ulama, semua keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di kitabnya Miftah dari Sa'adah ada sekitar ratusan, ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan ahli ilmu, ya, keutamaan ilmu. Semua keutamaan tersebut, ya, hanya berlaku bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Kalau berilmu saja, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki, tapi nggak membuahkan amal, nggak membuahkan rasa takut pada Allah, nggak membuahkan rajin ibadah, nggak membuahkan, ya, semangat meninggalkan maksiat, ya, maka ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Baik, saya kira terlalu panjang, ya. Silakan mungkin ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Ini baru kiat yang pertama, ya. Belum yang kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Ya, silakan mungkin ditanyakan. Ustaz. Ya. Tadi yang di halaman 2 tadi. Kan kalau di situ tertulisnya yang dzakirha bi ru'yatillahi laka. Itu tadi ada bedanya nggak sama yang antum sebutin tadi? Ru'yatillah Alaika, ya. Ya, wallahu a'lam. Nanti saya cek lagi. Kalau di sini maksudnya ini kan kaitannya dengan fi'il dengan huruf jarnya, ya. Ru'yah itu lebih tepat laka atau alaika, atau bisa dua-duanya tapi beda makna, ya. Nanti saya cek lagi, ya. Nanti saya cek lagi. Syukran. Jadi bisa yaro alaika, ya, ini pasangan yang pertama, yaro plus ala, ru'yah plus ala, bisa ru'yah plus lam, ya. Ya, yaro plus laka. Ya, nanti saya pastikan lagi yang lebih tepat mana, ru'yatullah alaik atau ru'yatullah laka, ya, atau bahkan bisa duanya. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan, ya. Semoga di kesempatan lain kita bisa membahas, ya, tips-tips atau kiat-kiat yang kedua dan seterusnya sampai yang kelima. Demikian, mohon maaf waktunya agak panjang, ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.